Para sejarawan sebagian berpendapat bahwa proses Islamisasi di Indonesia sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun pendukung pendapat ini, yaitu W.P. Groenewold dan T.W. Arnold. Ditemukannya makam panjang di daerah Leran Manyar Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam itu terdapat prasasti dengan huruf Arab rik A yang berangkat tahun jika dibuat Masehi menjadi 1082. Pada catatan Marco Polo, petunjuk pertama mengenai orang-orang Indonesia yang beragama Islam datang dari tulisan Marco Polo yang singgah di Sumatera pada tahun 1292. Dan menurut Moquet, penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan yang ditemukan di Pasai. Batu nisan itu berangkat tahun 17 Zulhijjah 831 atau 21 September 1428 Masehi. Teori Gujarat menjelaskan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India. Teori Mekah menyatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang berasal dari Mekah dan Madinah, Arab. Teori Persia menyatakan Islam masuk di Indonesia berasal dari Persia. Pencetus teori Persia adalah Hasun Dajajaningrat dan Umar Amir Hussein. Proses Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, tasawuf, dan melalui dakwah. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut dari Mesir. Raja pertamanya ialah Marasilu yang memerintah sejak tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemakmuran, terutama setelah dibukanya pelabuhan Pasai. Hubungan dengan kerajaan lain pun berjalan harmonis, terutama dengan Kerajaan Perlak. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah setelah berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Petir. Kerajaan Aceh kemudian diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Aceh mencapai kebesaran pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Peninggalan kebudayaan pada masa pemerintahan Iskandar Muda yaitu Masjid Baitur Rahman. Sebagai negara Islam, Aceh disebut Serambi Mekah karena Aceh menjadi pusat penyebaran Islam mereka di Asia Tenggara, dan untuk memperdalam Islam lebih dahulu belajar ke Aceh untuk mendapatkan dasar Islam yang kuat. Kerajaan Demak berlokasi di Demak, Jawa Tengah, yang merupakan kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang dengan sangat pesat dan tumbuh menjadi kerajaan agraris. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Peninggalan Raden Patah, Demak dipimpin oleh Patiunus. Di bawah kepemimpinan Patiunus, Demak menyerang Portugis di Malaka, yang dikarenakan keberadaan Portugis di Malaka telah merugikan kegiatan perdagangan di Demak. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan pada abad ke-16. Pada saat itu, Ki Ageng Pemanahan merupakan vasal dari penguasa Pajang, Sultan Hadiwijaya. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Panembahan Senopati yang memerintah pada tahun 1584 sampai 1601. Kerajaan Mataram Islam mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng yang berhasil menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram Islam, kecuali wilayah Banten. Kehidupan masyarakat Mataram Islam terdiri atas golongan bendoro, yaitu raja dan bangsawan, golongan priai atau pegawai kerajaan, dan wong cilik atau rakyat. Raja pertama Banten adalah Maulana Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1522 sampai 1570. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Selat Sunda. Setelah Maulana Hasanuddin wafat, tahtanya digantikan oleh anaknya, yaitu Maulana Yusuf. Kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1682. Dengan berusaha memajukan perdagangan Kerajaan Banten dengan cara membangun armada laut yang kuat,
serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng, timbul konflik yang dengan berusaha memajukan perdagangan Kerajaan Banten dengan cara membangun armada laut yang kuat, serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai Raja Muda. Akhirnya VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada ujungnya Kerajaan Banten mengalami kemunduran setelah berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa karena raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Kerajaan Gorontalo berkembang menjadi kerajaan Islam kuat di bawah pimpinan Sultan Alauddin yang berkuasa pada tahun 1593 sampai 1639. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1653 sampai 1669, Kerajaan Gorontalo mencapai puncak kejayaan. Sultan Hasanuddin berhasil membangun Gorontalo menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Indonesia bagian timur. Kehidupan sosial masyarakat Gorontalo masih bersifat feodal. Masyarakat Gorontalo terdiri atas 3 golongan, yaitu Karaeng, golongan bangsawan, Tumasarak rakyat biasa, dan Ata yaitu hamba sahaya. Ternate dan Tidore merupakan 2 kerajaan yang bersaing untuk menguasai perdagangan di wilayah Maluku. Dalam persaingan ini, Ternate membentuk Uli 5 atau Persekutuan 5 yang terdiri atas Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Adapun Tidore yang membentuk Uli Siwa atau Persekutuan 9 yang terdiri atas Jailolo, Maklan, serta pulau-pulau kecil di Maluku dan Papua. Rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun atau Sultan Ternate. Akan tetapi perlawanan tersebut dapat digagalkan oleh Portugis. Bahkan Sultan Hairun dibunuh. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia yaitu adat istiadat yang terdiri dari upacara grebeg dan sekaten, serta tabot dan taboi. 2. Masjid. 3. Istana atau keraton. 4. Nisan dan makam. 5. Kesenian yang terdiri dari seni rupa, seni suara, dan seni pertunjukan. 6. Pemikir Islam yang terdiri dari Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumantrani atau murid Hamzah Fansuri, dan Nuruddin As-Ranari. 7. Karya sastra yang terdiri dari hikayat, babat, syair, dan suluk.